Selamat siang, Ibu Heni. Selamat siang, Ibu Mida. Iya, Bagaimana selamat kabar siang. hari ini, Bu? Seperti ceria gitu ya, Bu. Oh iya, sehat, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Sehatkah hari ini? Sehat, Bu, tapi ada yang bikin sakit kepala, Bu. Oh iya, ada yang bikin sakit kepala ya, Bu. Baik. Kira-kira apa ya ini, Bu, yang ingin kita bicarakan hari ini sehingga Ibu tadi menghubungi saya? Ya, ini, Bu, mengenai sakit kepala yang saya sebutkan, Bu. Ada siswa saya, Bu. Ini salah seorang siswa ini yang nakal sekali, Bu. Eh, jadi salah seorang siswa di kelas 9, dia cabut, Bu. Minggu kemarin dia cabut dari kelas pas saya mengajar, Bu. Oh, cabut ya, Bu. Cabut dari kelas ya, Bu. Iya, Bu. Oh, pada Iya, saat Bu. les keberapa itu, Bu, bisa cabut anaknya? Pada kalau jam ketepatan jam saya masuk, les 3:04, Bu. Pas di jam keempat, habis istirahat, dia lama masuk sampai berkisar masuknya lewat dari 15 menit. Kemudian saya tidak perbolehkan dia masuk lagi, Bu. Tiba-tiba setelah saya tidak perbolehkan dia masuk, sampai les terakhir dia pun katanya, Bu, tidak masuk ke dalam ruang kelas. Sehingga ada dua guru ini yang sangat dikecewakan oleh siswa ini. Saya dan juga guru, ada ketepatan guru teman saya guru agama, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ternyata sampai les terakhir si anak ini tidak masuk, begitu ya, Bu. Nah, terus Iya, Bu. situasi seperti apa yang ingin Ibu eh, inginkan anak-anak ini nantinya, Bu? Kenapa supaya anak ini nantinya tidak cabut lagi? Begini, Bu. Eh, situasi pada saat ini, setelah saya panggil, setelah kami lakukan pemantauan atau kami panggil kan, Bu, anak didik kami ini. Rupanya kami selidiki, kami tanya sama teman-temannya, apakah dia sering seperti ini gitu kan, sering cabut. Jadi teman-temannya jawab, iya Bu, ini si si A gitu ya, yang kita sebut namanya Bu ya. Ini si A selalu sering cabut Bu, udah sering kali dia cabut, tapi kami ini disuruh tutup mulut Bu, sampai kami disuruh tutup mulut dikasih duit lah Bu. Sampai gitu kata anak-anak ini, dia disuruh tutup mulut supaya jangan diberitahu kepada guru yang masuk kalau dia cabut dari kelasnya gitu. Jadi ini Oh, kendala yang kami alami, Bu, mengatasi anak yang nakal ini lagi, makanya kami mumet kepala kami lihat, Bu, anak didik kami yang satu itu. oh begitu ya, Bu. Jadi kira-kira nih, apakah seorang ibu sudah eh, mencari tahu apa penyebabnya, kenapa si anak ini sering cabut dari sekolah? Apa yang menyebabkan kira-kira seperti itu? Apakah orang ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Sebenarnya kenapa anak ini sering cabut begitu, Bu? Eee, kami sudah cari tahu, Bu, kami selidiki kenapa dia sering cabut. Rupanya, Bu, anak didik kami ini sudah sudah merokok, Bu. Merokok udah seperti merokok bapak-bapak lah, Bu, udah pakai bungkusnya loh, Bu. Jadi itu yang sekarang kendala sama kami, bagaimana uh, untuk mengantisipasi anak untuk mengatakan merubah anak ini, karena kami sudah pernah katanya setelah ada kejadian kemarin Bu, minggu kemarin ke saya, rupanya B juga cerita, ini sudah saya buat panggilan ini kepada si A ini, tapi dia tetap tidak ada perubahan, sampai katanya itu sudah pernah bikin surat perjanjian Bu, tapi surat perjanjian ini juga dia langgar Bu. Makanya kemarin yang hari Senin itu, ini kejadiannya minggu yang lewat kan Bu, yang hari Senin Oh iya, itu kami buat panggilan,
kami buat panggilan ke orang tua, Bu. Dan kami tanya, kami selidiki bahwa ya memang ini ada kurang perhatian dari orang tua, Bu. Oh, kurang perhatian dari orang tuanya berarti ya, Bu, sehingga anak ini sering cabut di sekolah ya, Bu, ya. Apakah orang ibu sudah Iya, Bu. melakukan kolaborasi ini terhadap orang tuanya atau sudah berbicara terhadap orang tuanya bahwa si anak ini sering cabut dari sekolah? Kami kemarin menurut keterangan dari guru BP sebenarnya sudah dibuat panggilan orang tua dan sudah buat pernyataan dengan orang tua, tapi orang tuanya ini Bu, ketepatan orang tuanya ini Bu udah kita katakan sebenarnya bukan single parent sih Bu, tapi karena ayah dari anak kita ini Bu nggak ada dekat dengan mereka atau jauh dari mereka Bu, jadi cuma ibunya aja yang merawat mereka, memberi perhatian kepada mereka. Mungkin itu yang kami lihat penyebabnya, dan juga katanya ayahnya ini atau orang tua laki-laki ini kan Bu, membebaskan anak ini atau terlalu memaksakan masalah keuangan Bu. Uangnya itu bebas diberikan sehingga anak tadi tidak terkontrol untuk masalah keuangannya Bu. Jadi bebas dia beli rokok seperti yang saya katakan tadi, dia beli rokok sampai berbungkus Bu. Oh, berarti si anak ini sudah seperti orang tua merokoknya, seperti itu ya, Bu, ya? Nah, Iya jadi Bu, dari sampai dia berani cabut. oh, iya iya, Bu, ya. Jadi dari yang sudah orang Ibu cari tahu seperti itu, eee, apakah ya orang Ibu sudah melakukan pendekatan atau sudah memanggil orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan bahwa si anak ini seperti itu kelakuannya, seperti itu, Bu? Kalau pendekatan sudah sih Bu, pendekatan antara saya dengan murid saya itu juga sudah ada Bu, itu sudah saya lakukan. Dulu mungkin sebenarnya 2 minggu yang lewat atau 2 minggu yang lewat saya sudah ada membuat pendekatan, saya buat itu segitiga restitusi itu Bu, menyelidiki masalah kenapa dia tidak mengerjakan PR, sampai 2 kali saya buat tugas dia tidak kerjakan PR Bu. Dia tidak kerjakan. Jadi saya selidiki, saya apa, masih saya selalu bina Bu, saya tuntun. Rupanya tiba gilirannya pas jam saya dia cabut, makin buat kesalahan besar saya rasa Bu, makanya saya buat panggilan kepada orang tuanya melalui BP. BP buat surat, dipanggil orang tua, dan hari Senin itu kami sudah berbicara langsung, dan dari keterangan orang tuanya Bu ya, memang katanya ini anak ini terlalu bebas, katanya diberikan masalah uang. Sampai ATM orang tuanya aja itu diberikan kepada anak ini supaya dia yang pegang ATM. Makanya seperti Wah, itu. Itulah yang membuat sebenarnya kalau kami lihat ya, makanya seperti itu anak didik kami itu bebas masalah keuangan, dan juga dia jadi bebas. Dia bukan seperti yang bebasin di rumah dengan bebasin sekolah sampai dia cabut. oh berarti eh, orang ibu sudah memanggil orang tuanya dan sudah membicarakan bahwa si anak ini sudah seperti itu kelakuannya, seperti itu ya, Bu? Nah, berarti sudah Iya Bu, bagus ya. itu, Bu. Nah, menurut saya juga yang tindakan yang sudah dilakukan itu sudah sangat bagus, karena sebagai guru kita juga harus memberitahu kepada orang tua bahwa tingkah laku anak ini juga sudah sangat merugikan orang tua karena sudah merokok, begitu ya kan Ibu ya. Jadi dari Iya. percakapan dengan orang tua nih Bu, percakapan dengan orang tuanya ini, apa hasil yang Ibu ingin lihat dari yang sudah dilakukan dengan percakapan orang tuanya? Hasil seperti apa yang ingin Ibu lihat nantinya untuk si anak ini? Ya, hasil yang saya ingin lihat ya Bu, ya semoga anak berubah. Dan setelah ada kami buat panggilan dengan orang tua yang hari Senin kemarin kan Bu,
ini sudah berjalan 3 hari. Setelah ada percakapan dengan orang tua, ada sih perubahannya kemarin ya Bu, yang Selasa kemarin saya kebetulan masuk di kelas dia Bu. Dia seperti ada perubahannya tidak begitu uh, yang namanya tadi kalau masuk ke kelas kata temannya sudah tidak mau terlambat lagi masuk ke kelas kemarin ya Bu ya, dan hari ini juga tadi saya pantau juga lagi tadi hari ini ada perubahannya, dan juga ketepatan pada saat pembelajaran saya kemarin saya ada buat pertanyaan, dia mau jawab Bu, berarti ada perubahan sedikit ya. Saya harapkan untuk kedepannya nanti ya seterusnya seperti itu, saya harapkan seterusnya seperti itu, karena kami buat akan memantau dia selama 2 minggu ini supaya jangan terulang lagi seperti itu kelakuannya. Oh, berarti sudah ada peningkatan lah dari yang sudah kalian lakukan dan pemanggilan terhadap orang tuanya sudah ada peningkatan lah ini ya kan Bu ya. Berarti sudah sangat baik lah itu Iya, Bu. Sudah dilakukan oleh sekolah, baik iya. juga oleh guru BP dan juga Ibu sendiri sebagai guru yang ada di sekolah Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, dari eh, hasil percakapan kita hari ini, eh, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengutarakan segala unek-unek Ibu ini terhadap saya sebenarnya? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya jadi agak lega sedikit ya Bu. Tadi yang bikin kepalanya pusing, mumet, ada sedikit kelonggaran di kepala ya Bu. Karena sudah disampaikan unek-uneknya mengenai siswa kami yang agak nakal ini, mudah-mudahan ke depan ya yang kita harapkan ya Bu, anak ini bisa berubah dan mengikuti peraturan yang ditetapkan di sekolah. Dan kami persen saya juga setelah adanya panggilan tadi orang tua yang kami buat, saya senang, apalagi terutama saya senang kemarin dalam pembelajaran dia ada perubahannya, berarti dia masih menganggap saya gurunya dan masih saya dihormati sama siswa saya itu, gitu Bu. Iya, betul sekali itu, Bu. Jadi kalau dilihat dari nilai nih, Bu, kan si anak ini sudah mulai baik lah dia. Dia sudah baik dan sudah menjawab pertanyaan ini di dalam kelas. Kira-kira kalau dinilai nih, Bu, sudah dinilai berapa lah sekarang nilai murid yang sudah mulai berubah ini, Bu? Sudah berapa nilainya kalau kita buat ke angka nilai atau ke nilai ini, Bu? Kalau saya lihat Bu ya, kita belum bisa membuat penilaian secara signifikan dulu ya Bu ya, karena masih berlangsung Ya, masih 2 hari gitu. Ya, kalau penilaiannya iya, masih masih kalau saya lihat karena 2 hari ini masih saya kontrol ketiga hari lah ya, hari Senin. Itu Senin pagi iya. yang kami panggil orang tua sampai Selasa semalam sampai hari ini hari Rabu. Kalau saya buat penilaiannya masih di angka 5 sih Bu, 5 dengan 6. Karena belum bisa saya buat dengan 8, masih angka 5 sampai 6. Karena perubahannya masih belum begitu banyak Bu. Jadi masih di angka 5, 6 gitu penilaian. Tentang yang saya lihat ya untuk nilai ke dia Bu. Oh, iya iya, Bu, ya. Berarti, masih di situ ya, Bu. Jadi nantinya kita harapkan anak ini, eee, bisa mencapai nilai yang lebih baik lagi, kira-kira begitu ya kan, Ibu, kan? Nah, jadi dari Iya. yang sudah, orang Ibu lakukan terhadap anak ini, apakah kira-kira tindak tindak lanjut yang akan orang Ibu, eee, lakukan ke depannya terhadap anak ini? Untuk ke depannya, tindak lanjut seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Tindak lanjut yang akan kami lakukan, ini kami kemarin sudah buat komitmen Bu, selama 2 minggu ini kami akan pantau anak didik kami tersebut, apakah perubahannya bisa lebih baik atau semakin tidak ada perubahan. Kami sudah buat suatu komitmen, ada konsekuensinya kepada anak didik kami.
yang melakukan kesalahan ini karena dia sudah berkali-kali katanya melakukan kesalahan ini dan konsekuensinya agak berat sih Bu sebenarnya, tetapi itu dia akan terima konsekuensinya kalau dia langgar itu. Jadi tidak lanjutnya ke depan kami tetap memantau dan mengawasi dia supaya jangan sampai konsekuensi yang kami sudah tetapkan dengan orang tuanya itu terjadi Bu, karena konsekuensinya berat ya Bu. Kata dibuat di situ surat apanya, surat pernyataannya kalau dia mengulangi kesalahan itu Bu, dia akan dipecat dari sekolah. Karena itu Oh, sesuatu yang memang yang sangat berat ya, sangat berat sekali dirasakan pasti dengan orang tuanya. Jadi kami akan memantau tindak lanjutnya, kami akan tetap memantau anak didik kami ini supaya jangan melakukan kesalahan itu yang menyebabkan kerugian besar kepada dirinya. oh berarti tindak lanjut yang sudah orang ibu lakukan nantinya ketika si anak ini melanggar akan ada sanksi nih yang sudah akan orang ibu lakukan dari sekolah ini ya kan Bu ya. Jadi Iya, iya. itu memang sangat baik Bu. Saya juga mengapresiasi itu untuk dilakukan supaya si anak ini dapat berubah nantinya seperti itu yang Ibu ya. Nah, jadi eh, dari percakapan kita hari ini apa poin-poin yang sudah Ibu dapatkan tentang bagaimana tentang cara nanti yang akan diterapkan di sekolah, poin-poin apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira seperti itu. Poin yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini kan Bu, pertama berarti kita rekan guru harus bisa kerjasama yang baik untuk melihat perkembangan anak didik kita. Kemudian pengawasan orang tua juga perlu untuk tumbuh kembangnya anak didik kita ini. Apalagi kita kan kalau kita guru kan waktunya anak didik kita itu kan paling yang ke kita 6 jam, 7 jam kan gitu kan Bu. Yang lebih lamanya itu adalah dengan orang tua, anak itu dengan orang tua. Jadi perlu kami harapkan kerjasama dari poin ini adalah kerjasama orang tua dengan pihak sekolah di dalam membimbing anak kita ini agar lebih baik karakter dan kelakuannya. Nah, itu poin yang bisa saya ambil. Tadi pertama kerjasama dengan rekan guru, bimbingan dari rekan guru dan juga kerjasama dengan orang tua di dalam membimbing anak didik kita itu, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi diharapkan juga kerjasamanya nanti ya, Bu, ya, dengan orang tua dan juga terhadap murid. Dan mudah-mudahan nantinya setelah ada kerjasama tersebut, maka si anak ini juga dapat berubah. Dan kita juga mengharapkan supaya anak ini nanti tercapai cita-citanya dan bisa lolos nanti dari SMP. Seperti itu yang Iya, diharapkan ya kan, Ibu ya, Kak? Nah, iya, Bu. jadi Eee, saya sangat senang sekali nih Bu, dengan pembicaraan topik kita hari ini karena sangat menarik dan saya juga, Iya, ingin berbagi untuk 2 minggu ke depan, seperti apa nantinya hasilnya yang sudah didapatkan. Eee, iya, Bu. Mohon nanti dibagi, juga, eee, ceritanya kepada saya Ibu, saya juga, bersedia nih untuk mendengarkan kembali, ceritanya Bu, seperti itu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang Ibu berikan, waktu yang Ibu luangkan ke saya untuk mendengarkan unek-unek saya, cerita saya mengenai salah seorang anak didik saya yang begitu nakal. Mudah-mudahan dengan adanya percakapan ini, Bu, saya bisa mengambil solusi yang terbaik buat anak didik kami itu dan juga saya bisa meningkatkan lagi bagaimana cara memantau dia lebih baik. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mencurahkan unek-unek saya. Iya Bu, terima kasih kembali juga Bu. Nanti jangan lupa ya Bu, dihubungi lagi saya nantinya ya Bu ya. Siap, siap Bu, siap. Saya akan hubungi dan saya akan curahkan lagi unek-unek saya ke Ibu. Karena Ibu enak teman berbicara, Bu, teman ngobrol. Ya, terima kasih Bu.
Ya, Ya. Selamat siang Ibu Mida, bagaimana kabar hari ini? selamat siang Bu. Sehat Bu. Ibu Iya, bagaimana kabarnya? hmm, baik, sehat juga. Ya, Gitu. apa nih yang ingin Ibu bicarakan pada pertemuan kita hari ini? Soalnya Ibu tadi ada menghubungi saya, ada yang Ibu ingin bicarakan. Coba apa sih yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Iya Bu, apakah Ibu bersedia mendengarkan cerita saya ini? Soalnya agak penat nih Bu di pikiran saya. Ada ini murid ini Oh, yang ingin saya sampaikan sama Ibu. oke. Berarti ada Ibu yang ingin Ibu curahkan ke saya ya. Dari Iya, percakapan kita ini nanti eh, apa yang ingin Ibu dapatkan hari hasil pembicaraan kita ini nantinya? iya, saya ingin supaya uh, penerapannya nanti di kelas bisa lebih bermanfaat lagi untuk saya dan juga untuk murid, Bu. Apalah penerapan contohnya yang penerapan apa yang masuk yang Ibu ingin eh, terapkan nanti? Masalah apa yang ingin Ibu bicarakan untuk hari ini? Iya, Bu. Masalahnya ada murid kami ini dia pintar matematika, tetapi dalam membaca dia masih kurang. Jadi saya ingin anak ini nantinya sama juga seperti teman-temannya, bukan hanya pintar di matematika, tetapi juga dia pintar dalam membaca. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Ada siswa Ibu yang dia pintar matematika tapi dia kurang membacanya ya Bu ya? Iya, Bu, Oh, betul, Bu. dari eh, pengamatan Ibu, Ibu lihat situasi murid Ibu itu bagaimana murid Ibu itu sekarang kondisinya gitu loh. Kondisinya murid kami ini juga eh, sering main HP dia, Bu, di rumah. Jadi dia hanya kalau pulang dia ke rumah terus main HP aja, kerjanya di rumah. Eh, jadi itulah yang membuat dia jadi malas membaca. Oh, berarti situasinya anak Ibu ini sering bermain HP ya Bu ya, makanya dia jadi kurang membacanya gitu, kurang pintar membaca ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi kalau pulang ke rumah dari Jadi sekolah, dia hanya bermain HP. Jadi setelah Ibu lihat situasi kondisi anak Ibu ini, murid Ibu ini, apa sih yang ingin Ibu lakukan agar murid Ibu tersebut dapat membaca dengan baik? Iya, sebenarnya saya ingin melakukan uh, terhadap anak ini melakukan membaca di rumah juga, dan saya juga ingin supaya orang tuanya juga uh, dapat mengapa anak ini membantu anak ini dalam belajar di rumah. Seperti itu, Bu. Jadi saya sudah memberikan buku sebenarnya untuk dibaca di rumah supaya nanti buku ini juga dipandu oleh orang tuanya supaya dibaca anak ini di rumah. Seperti itu, Bu. Oh, berarti sudah ada sih upaya yang Ibu buat dengan memberikan buku untuk dibaca dia di rumah dan supaya dipantau orang tua gitu ya Bu ya. Kira-kira Iya, Bu. eh, kira-kira yang bisa Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi terhadap murid Ibu tersebut agar bisa membaca, apa ya Bu ya persiapan yang sudah Ibu buat? Iya, Bu. Saya sudah melakukan persiapan sebenarnya, Bu, di sekolah. Kami sudah melakukan literasi membaca sebelum awal pembelajaran dimulai setiap hari dan setiap pagi. Kami sudah melakukan membaca literasi di ruangan kelas. Jadi 10 menit itu kami sudah lakukan itu untuk membaca dan
kebetulan juga si anak ini yang kurang membaca ini, saya sudah pandu dia membaca selama di les. Kalau sudah berakhir les pembelajaran istirahat, kami itu mengajak anak ini untuk membaca di dalam kelas, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti sudah ada ya Ibu apa ya buat sudah ada Ibu buat persiapannya. Contoh dengan tadi sudah dipandu dengan memberikan seperti ada waktu membaca pada saat istirahat. Itu yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Betul, Bu. Setelah itu Ibu lihat ada sudah ada perkembangannya Ibu lihat. Ya gitu maksudnya Ibu kan Bu? Iya, Bu. Eh, Iya, jadi menurut Ibu dari percakapan kita ini, dari diskusi kita ini ya Bu ya. Ibu lihat setelah ada kegiatan tersebut yang Ibu lakukan kepada murid Ibu tersebut dari bimbingan ataupun dengan membuat literasi membaca dan juga memandu anak didik itu pada jam istirahat, Ibu sudah kasih waktu Ibu pada jam istirahat. Dari hasil bimbingan tersebut, Ibu lihat apakah anak murid Ibu itu sudah ada memasuki level di angka berapa gitu. Kita buat dulu rentangnya rentang 1 sampai 10, dia masuk di nilai di rentang ke berapa ya, Bu? iya, Bu. Jadi setelah saya sudah lakukan itu beberapa minggu ini, saya sudah membuat literasi membaca di awal pembelajaran, kemudian setelah les istirahat juga saya sudah membimbing anak ini membaca. Jadi kalau saya lihat kan Bu, di dinilai dia yang sebelumnya saya katakan masih kurang bagus, tetapi setelah saya lakukan itu nilainya sudah ada di angka 6 sampai 7 lah, Bu. Jadi saya maunya nilai anak ini nanti sampai angka 8, 9 dalam membaca literasinya seperti itu, Bu. Oh gitu. Ibu ingin hasilnya nanti tadi katanya Ibu bilang rentangnya itu masih di angka 6 sampai 7 ya Ibu ya. Yang Ibu Iya, ingin Ibu harapkan anak Ibu itu ada rentangnya sampai 8 9 itu ya. Kita memang iya, Bu. sebuah guru, kita guru memang menginginkan seperti itu, anak itu bisa dinilai lebih tinggi ya kan Bu ya. Memang itu yang kita harapkan. Iya, betul, Eh, Bu. oke. Dari hasil penilaian Ibu mengenai ketercapaian murid Ibu tersebut, yang tadi rentangnya kira-kira tadi yang sudah Ibu katakan tadi rentangnya antara 6 sampai 7. Kira-kira usaha apa lagi ya yang apalagi sih usaha yang bisa Ibu lakukan agar murid Ibu tersebut mendapat eh, nilai yang lebih bagus lagi. Ya seperti yang Ibu katakan tadi, nilai sampai 89. Apa sih usaha yang Ibu buat lagi agar memperoleh atau tujuan yang Ibu inginkan agar anak didik itu memperoleh nilai yang tinggi tadi? Apa sih? Coba Ibu utarakan dulu apa yang bisa Ibu lakukan Iya, lagi. iya, betul, Bu. Ya, yang ingin saya lakukan nantinya, saya akan tetap memantau anak ini dalam literasi membaca, walaupun di waktu pembelajaran dan meskipun nantinya saya harus menyisakan waktu saya selama istirahat untuk membantu dia dalam membaca. Jadi saya akan tetap luangkan waktu supaya anak ini nantinya bisa membaca lancar seperti teman-temannya yang lain. Jadi saya tetap akan memantau dia secara terus-menerus sampai dia nanti lolos dari kelas 4 sudah lancar membaca, Bu. Oh, berarti Ibu tetap memantau ya, tetap seperti itu memantau Iya, dengan memberi memberikan seperti tadi literasi membaca itu di jam istirahat tetap Ibu berikan kepada dia supaya lebih memacu dia lagi sampai karena ini usaha Ibu masih kita katakan masih beberapa minggu ya Bu ya. Mudah-mudahan itu iya, depannya bisa lebih lebih bagus lagi nanti anak kita. Itu yang Ibu harapkan ya kan Bu? iya Iya, betul, Bu. dari ya tadi sudah saya lihat saya dengar dari hasil diskusi kita ini, saya sudah
dapat melihat bahwa ibu hanya usahanya dengan memantau. Apakah ada misalkan contoh ya, di sini orang lain atau pihak yang lain yang bisa ibu harapkan untuk membantu ibu agar anak tadi bisa mencapai rentang nilai yang kita harapkan tadi ya kan? Kan ini tadi dari pihak ibu aja. Apakah ada pihak lain yang ibu harapkan bisa membantu ibu agar tercapai tujuan yang ibu inginkan kepada anak didik ibu tadi yang agar dia bisa bisa membaca dengan baik? Iya, Bu. Tentunya saya juga mengharapkan kolaborasi yang baik dengan orang tuanya, karena saya sudah memberikan buku, untuk dibawa dan saya sudah memberikan bahwa, topik yang harus dibaca ini, sampai ke sini itu harus bisa dibaca lancar, seperti itu. Jadi saya mengharapkan kolaborasi yang baik, antara saya juga dengan orang tua si anak ini. Kemudian saya juga mengharapkan kolaborasi yang baik antara sesama guru juga, eee, supaya dapat membantu saya juga untuk membimbing anak ini dalam membaca literasinya supaya semakin lancar, Bu. Oh, berarti ada pihak lain juga ya yang Ibu harapkan, untuk Iya, membantu Ibu, itu contoh seperti tadi orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, supaya orang tuanya juga membantu anak didik kita itu di dalam membaca di iya, rumah ya, Bu, ya? iya, Bu, betul, Bu. Dan juga, teman kita guru, sama teman kita guru, Ibu harapkan juga bantuan dari mereka, supaya mereka juga ikut membantu Ibu di dalam me mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi, yaitu supaya anak itu bisa membaca jadi bagus lagi, ya Bu ya? Iya, Bu, betul, Bu. Iya, setelah Ibu tadi menemukan, eee, sudah ada tadi solusi Ibu mintakan bantuan, ada, dari pihak lain itu dari orang tua dan juga, eee, teman guru, kira-kira kapan ya waktu pelaksanaan yang ingin Ibu, lakukan kepada orang tua dan juga rekan guru itu dalam mewujudkan supaya siswa kita itu dapat seperti yang Ibu harapkan tadi, menjadi dapat Iya. mengetahui membaca. Kira-kira ya, kapanlah itu bisa Ibu akan konfirmasikan kepada orang tua dan juga rekan guru, teman Ibu? Iya, benar, Bu. Sebenarnya kalau untuk konfirmasi ke orang tua belum, tetapi saya sudah memberikan buku untuk dibaca di rumah. Eee, saya hanya ingin mengundang orang tuanya ini sebenarnya, Bu, tapi, untuk melakukannya konfirmasi dulu kepada kepala sekolah supaya kami nanti memanggil orang tuanya untuk hadir di sekolah. Nah, untuk itu kami rencanakan mulai besok kami akan memanggil berkolaborasi dengan guru dan juga kepala sekolah supaya orang tuanya dapat dipanggil di sekolah dan kami dapat berkolaborasi untuk menjelaskan bahwa dalam literasi membaca masih kurang si anak ini. Jadi itulah yang akan kami lakukan, Bu. Oh, Jadi berarti Ibu ya mulai nanti besok. ke depannya Ibu mau, melakukan, berkolaborasi dengan orang tua dan juga pihak dari guru tadi Ibu bilang sudah masih membicarakan dengan pihak guru masih an ya, untuk dibicarakan, kemudian ada panggilan kepada orang tua, itu pelaksanaannya, Ibu harapkan besok bisa terlaksana gitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Mudah-mudahan ya seperti yang Ibu harapkan dapat lancar apa yang Ibu inginkan kepada anak didik kita dapat tercapai seperti yang Ibu cita-citakan ya Bu ya. Iya, Bu, Oke, betul sekali. iya dari percakapan ini apa sih yang bisa Ibu dapatkan gitu ya dari percakapan kita hari ini? Bagaimana perasaan Ibu setelah mengutarakan isi dari uh, unek-unek Ibu mengenai masalah murid itu tersebut? Apa sih dari percakapan ini yang bisa Ibu dapatkan dari hasil kita diskusi ini, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu,
saya menyadari bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk murid, terutama nanti dalam memanggil orang tuanya untuk menjelaskan dan kemudian dapat berkolaborasi juga dengan guru dan juga kepala sekolah supaya dalam literasi membaca juga di sekolah kami tetap dapat diterapkan sehingga anak murid tidak ketinggalan dalam membaca. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa ide. Sebenarnya yang pertama itu bahwa kami akan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua, bahwa anak-anaknya yang kurang lancar membaca itu eh, akan disampaikan kepada orang tua bahwa supaya ada kerjasama. Kemudian yang kedua yang dapat saya simpulkan hari ini, sesama guru dan juga kepala sekolah dapat berkolaborasi untuk membimbing anak yang kurang lancar membaca supaya lebih lancar membaca lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti yang Ibu sudah dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, berarti dengan melakukan kolaborasi dengan orang tua agar anak didik kita itu bisa mereka bimbing juga di rumah, gitu ya kan Bu? Kemudian Iya, berkolaborasi juga dengan sesama rekan guru agar dengan guru dan juga kepala sekolah agar untuk membina anak didik kita itu juga di sekolah juga kita bisa melakukan kerjasama yang baik. Ya Bu ya, seperti itu ya iya, Bu. Bu. Iya, Oke. betul, Bu. Jadi setelah ini kita sudah berdiskusi tadi ya membicarakan mengenai menurut Ibu ya. Gimana setelah Ibu oh, utarakan bagaimana perasaan Ibu sekarang hari ini setelah membicarakannya ke saya mengenai unek-unek Ibu. Perasaannya coba utarakan Ibu dulu. Ya, perasaan saya sekarang sudah semakin membaik karena sudah menemukan ide sebenarnya dari pembicaraan kita ini, Bu. Jadi saya sangat bersyukur sekali Ibu dapat membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi yang kemarin-kemarin saya masih merasa punyek gitu di dalam otak, tetapi sekarang saya sudah lega perasaannya, udah senang lah dapat menemukan ide-ide baru yang akan saya terapkan dan juga teman-teman terapkan di sekolah nantinya, Bu. Iya. Oke, semoga ya Bu ya ke depannya eh, apa yang Ibu harapkan, Ibu sekarang sudah lega tadi Ibu rasa udah lega ya, udah agak plong sedikit yang ada di kepala yang selama ini bikin sakit kepala, udah agak Iya, agak mendingan ya setelah ada kita diskusi untuk hari ini ya kan Bu ya. iya Semoga betul sekali. mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan dapat tercapai dan anak didik yang kita didik itu bisa menjadi generasi bangsa yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya betul Oke, sekali, Bu. oke. Cukup sekian dulu Bu untuk percakapan kita hari ini. Tapi saya tunggu untuk coaching berikutnya ke Ibu bagaimana hasil dari yang akan Ibu terapkan ke depannya buat anak didik kita karena mulai besok baru Ibu akan terapkan ya kan Bu? Bagaimana Iya kolaborasi betul. dengan orang tua, hasilnya itu nanti saya pengen Ibu coaching kita coaching lagi untuk hari-hari ke depan. Saya siap untuk jadi teman diskusi Ibu. Oke? Terima kasih banyak, Bu. Terima Oke. kasih banyak. Saya juga nanti akan menghubungi Ibu dan akan menyampaikan juga dari hasil yang sudah kami terapkan nanti. Dan saya juga ingin sekali berbagi dengan Ibu supaya masalah ini cepat clear dan selesai sehingga anak-anak semakin maju ke depannya, Bu. Oke. Ya tetap semangat Ibu, jangan kendor semangatnya, tetap berjuang untuk anak-anak kita. Oke, Iya, Bu. sekian dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu.